Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021. Pagi ini saya akan membaca satu kisah dalam Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-13. Lukas 18 ayat 13 berkata sebagai berikut. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menghadap ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Puji Tuhan, kita kembali teringat kisah yang kita baru baca tentang pemungut cukai dan seorang Farisi yang berdoa di dalam rumah Tuhan. Dalam peristiwa itu kita menemukan ada orang yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Dan oleh sebab itu kita mau belajar dan melihat apa sih yang menjadi sebab pemungut cukai ini dibenarkan, doanya diterima. Kita melihat bahwa dalam kehidupan ini seringkali kita lupa melihat tempat atau sikap yang baik dalam hal kita berdoa kepada Bapa kita di surga. Kita jumpa di sini seorang pemungut cukai yang ketika dia berhadapan dengan Tuhan melalui doanya di dalam rumah Tuhan, dia memiliki sikap yang sangat baik. Di situ menunjukkan kepada kita bahwa dia menenangkan dirinya. Dia tidak berperang dengan dirinya. Dia tahu dia orang berdosa. Dia tidak kamuflase di muka Tuhan seakan-akan dia tidak berbuat dosa. Seringkali dalam kehidupan ini kita seringkali terjebak karena ada kesalahan, ada pelanggaran, ada dosa yang kita buat dan tidak diketahui oleh orang lain, hanya kita dengan Tuhan. Kalau pemungut cukai ini jelas mereka adalah orang-orang yang dianggap paling banyak menyusahkan orang lain dan suka kecenderungannya mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Sebab itu ketika dia mau menghampiri Tuhan, dia tahu Tuhan adalah suatu pribadi yang begitu sempurna, sedangkan dia adalah orang yang berdosa. Dia mengambil sikap untuk memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu dia katakan, dia memukul dadanya dan berkata, "Kasihanilah aku ini." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sikap ini ternyata sangat menguntungkan dia. Sikap seperti ini sama dengan ketika anak yang terhilang, yang telah menghabiskan hartanya, yang telah mengambil warisannya, dan saatnya dia mau kembali ke rumah bapaknya, bukan untuk menjadi anak, tetapi untuk menjadi pembantu. Dan apa yang kita jumpa? Karena dia mengenal diri, dia mohon belas kasihan. Dia tidak minta untuk kembali jadi anak bapaknya, tapi dia katakan, "Jadikanlah aku seorang upahan yang ada di rumah Bapa." Dia merasa dia tidak layak untuk menjadi seorang anak. Seringkali kita dalam menghampiri Tuhan,
kita tidak ada posisi yang tepat seperti posisi seorang pemungut cukai ini. Posisi yang terbaik seperti yang dimiliki oleh anak yang terhilang itu. Dia merendahkan diri dan dia mohon belas kasihan. Karena dia sadar ada banyak kesalahan, ada banyak dosa, ada banyak hal yang tidak baik. Sebab itu dia katakan, kiranya Tuhan bermurah hati. Kiranya Tuhan dapat membuat dia damai. Sebab itu dia katakan, kasihanilah aku. Ketika Tuhan tidak mengasihani kita, kita tidak ada damai dalam hati kita. Karena ketika kita tidak dapat pengampunan, kita berseteru dengan Bapa kita. Kita berseberangan dengan Allah. Sebab itu, pintu yang terbuka yang pertama dimasuki oleh pemungut cukai ini, yaitu belas kasihan yang dia minta dari Tuhan. Saya tahu dia punya masalah. Saya tahu pasti dia punya pergumulan. Saya tahu dia punya kebutuhan. Tapi semua itu menjadi nomor sekian. Sebelum dia berbicara banyak kepada Tuhan, dia mohon belas kasihan Tuhan. Ampuni, supaya aku damai, supaya aku tenang. Tenangkan dirinya melalui belas kasihan yang dia peroleh dari Bapa di surga. Seringkali kita bangun pagi, kita rasa kita orang yang begitu bagus, begitu hebat, begitu sempurna. Padahal kita punya pikiran bisa saja sudah melakukan hal yang tidak baik. Kita punya niat hati sudah melakukan yang tidak benar. Ada banyak hal yang bisa mengganggu kita untuk menunjukkan keterbatasan kita, kelemahan kita. Sebab itu ketika pemungut cukai ini datang ke dalam rumah Tuhan, dia tidak angkat kepala, tapi dia tunduk dan mohon belas kasihan. Dan biarlah hal ini juga menjadi kebiasaan kita yang baik di saat kita menghampiri Bapa kita di surga. Tundukkan dirimu, mohon belas kasihan. Karena siapakah kita? Dari ujung rambut sampai telapak kaki kita tidak ada yang sempurna. Ada begitu banyak kesalahan, ada begitu banyak kekurangan. Ada banyak hal yang tidak baik yang kita perbuat. Bahkan Daud katakan, aku pun lahir di dalam dosa. Inilah suatu kenyataan yang seringkali kita lupa, padahal itu tempat yang paling aman, yaitu mohon belas kasihan. Dan di saat kita mendapatkan belas kasihan Tuhan, ada respon yang luar biasa yang terjadi di surga. Alkitab katakan, kalau ada satu orang berdosa bertobat, maka ada berlaksa-laksa malaikat di surga bersorak-sorai. Itulah yang Allah harapkan kita buat di dunia ini dan berdampak di surga. Melalui belas kasihan, melalui permohonan pengampunan dosa atas segala kesalahan, kita mohon belas kasihan Tuhan. Kita mohon kemurahan hati Tuhan yang luar biasa. Dan karena kita sadar akan kesalahan kita, akan kekurangan kita, maka Alkitab katakan ada berlaksa-laksa malaikat di surga yang bertempik sorak, karena ada orang berdosa yang sadar akan dosanya, yang tahu akan kesalahannya, yang mau memperbaiki sikap hidupnya. Itu yang menjadi sebab sehingga doanya dijawab Tuhan. Bahkan dikatakan orang itu dibenarkan Allah karena dia tahu apa yang penting untuk dia perbuat, supaya selain dia didamaikan, dia juga membuat suasana sorga berubah. Karena ada laksa-laksa malaikat yang bersorak-sorai, karena ada orang yang bertobat, yang mohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu dalam kehidupan kita seringkali lupa. Kita berpikir penampilan kita
sudah menjadi sesuatu yang cukup nyaman. Ketika pendeta berdoa, pendeta itu punya peluang untuk merasa dia lebih baik, dia lebih sempurna, dia lebih benar dari jemaat yang ada. Tapi bukankah pendeta itu punya pikiran? Bukankah pendeta itu punya suara hati? Bukankah pendeta itu juga punya angan-angan? Dan dia manusia juga. Kita sama, bisa berpikir yang salah, bisa merencanakan yang buruk. Sebab itu kita harus ambil tempat yang baik. Ketika pemungut cukai itu masuk dengan orang Farisi itu merasa penampilannya meyakinkan karena sedikit-sedikit bicara soal firman. Maka rasanya dia lebih mantap dari orang pemungut cukai ini. Tapi apa yang terjadi? Allah tidak perhatikan dia. Allah tidak pedulikan dia, bukan penampilannya. Dan juga kelihatan di situ dia boleh berbuat baik, tapi tidak cukup perbuatan baik itu mendapatkan fasilitas jawaban dari sorga. Perbuatan baik kita tidak akan memberikan kita fasilitas jawaban. Kita boleh berbuat baik, tapi kalau itu atas dasar yang tidak jelas, karena sadar kalaupun kita bisa berbuat baik itu hanya kemurahan Tuhan. Kalaupun kita bisa berbuat yang benar itu pun kemurahan Tuhan. Kenapa? Karena daging ini selalu melawan yang benar. Daging itu bertolak belakang dengan kehendak Allah. Jadi kalau kita bisa melakukan kebenaran, itu hanya kemurahan Tuhan. Jadi kita ambil sikap yang jelas. Sebab itu dia bisa bangga dengan perbuatan baiknya, tapi kebenaran tidak menjadi bahagiannya. Apa yang kita lihat di sini, roh membutuhkan kesadaran manusia akan salahnya supaya Allah menyetujui untuk menjawab doanya. Roh Allah itu menginsafkan manusia dari dosa. Roh Allah diberikan untuk menginsafkan dunia tentang dosa. Jadi roh itu punya keinginan supaya kita sadar, dan akhirnya Allah setuju dengan doa kita. Sebab itu mari kita perhatikan bagaimana ketika kita menghampiri Tuhan. Jangan ambil posisi yang salah, karena posisi itu akan membuat kita tidak menerima sesuatu yang kita harapkan, tapi sebaliknya kita dibiarkan. Karena kebenaran kita hanyalah seperti kain lara yang tidak mampu dipertahankan. Sebab itu mari pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena oleh belas kasihan Tuhan kita bisa berjumpa lagi. Hanya oleh belas kasihan Tuhan saya bisa menyampaikan renungan ini. Sebab itu mari kita mau satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Hanya karena belas kasihan-Mu Tuhan kami masih ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami percaya inilah kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang selalu mau menerima kami apa adanya dan membawa kami kepada suatu kehidupan yang lebih baik. Sebab itu Bapa, pagi ini kami bersyukur untuk firman-Mu, dan kami sadar peganglah tangan kami Tuhan, pertetapkan langkah kaki kami, agar sepanjang hari ini kami tidak melakukan apa yang keliru, apa yang tidak berkenan kepadamu, tapi kami boleh mengambil posisi yang selalu sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Sebab itu kami serahkan seluruh kehidupan ini, roh, jiwa, tubuh kami. Biarlah Bapa di surga dipermuliakan melalui keberadaan kami sepanjang hari ini, dan kami boleh bersuka cita, itu pun hanya karena kasih karunia-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.